Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lianawati, NIM 265. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu poin yang terdapat dalam Sustainable Development Goals, atau yang biasa kita kenal dengan SDGs, yaitu poin keempat, pendidikan berkualitas. SDGs disusun oleh PBB yang melibatkan 194 negara, civil society, dan para pelaku ekonomi dari berbagai dunia, yang terdiri dari 17 tujuan global dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Berbicara mengenai pendidikan berkualitas, saya sependapat dengan pakar pendidikan Anher Anugrah, SEMM, yang menyatakan bahwa pendidikan berkualitas merupakan salah satu pendidikan yang mampu mengkoordinir kebutuhan anak-anak untuk sukses dunia dan akhirat, dengan membentuk landasan berpikir mereka pada agama dan keyakinan, serta membentuk cara berpikir mereka secara saintifik ilmiah yang akan melahirkan perilaku-perilaku mulia dengan memaksimalkan bakat dan potensi yang berbeda dengan kelebihan dan keterbatasan mereka masing-masing. Berdasarkan survei data yang dipublikasi oleh World Population Review pada tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk ke dalam daftar pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Dengan acuan tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-54 di bawah 3 negara di Asia Tenggara, yang meliputi Singapura peringkat ke-51, 21, Malaysia peringkat ke-38, Thailand peringkat ke-46, dan Indonesia menduduki peringkat ke-54. Salah satu penyebabnya adalah literasi yang masih rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki literasi rendah. Pendidikan tidak hanya berperan menetapkan generasi muda sebagai agen of change yang membawa perubahan, namun juga sebagai agen of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. SDGs poin keempat hadir untuk memastikan bahwa semua anak mendapat pendidikan yang layak. Hal ini dapat kita upayakan bersama, apalagi kita sebagai pemuda. Saat ini kita tengah diuntungkan dengan keadaan teknologi yang semakin canggih, yang dapat membantu kita lebih mudah menjangkau pengetahuan yang lebih luas. Hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda adalah dengan mengubah pola pikir, mendorong kreativitas dan daya pikir yang inovatif, memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi, kemudian mengoptimalkan kemampuan diri, mengasah bakat yang kita miliki, dan yang terpenting adalah menjadi generasi muda yang gemar membaca. Jika berbagai hal di atas telah kita bisa lakukan, maka bukan tidak mungkin kita dapat menjadi generasi yang cerdas dan bersaing di kemudian hari. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, para pemuda untuk turut mensukseskan SDGs, yang tentunya menjadi generasi yang berkelas dan berkualitas. Karena sejatinya, sumber daya manusia yang berkelas berasal dari pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.